Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Bunyamin channel YouTube. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang tutorial, yaitu tutorial cara membuat absensi siswa menggunakan rumus HLOOKUP. Kemarin saya sudah membuat absen dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sekarang saya akan menggunakan rumus HLOOKUP. Bagaimana video kelanjutannya? Tonton sampai habis, dan sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel saya ini. Langsung saja ke tutorialnya. Ini sudah kita buka ya, lembar kerja Excel ya, masih kosong. Ini ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Yang pertama kita membuat dulu pada sheet 1, yaitu sebagai database, nomor, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian kelas, ini kita desain dulu ya. Ini kita gunakan fontnya Tahoma ukuran 8, dan ini Calibri 9 dan di bold. Nah, seperti ini database-nya. Kita simpan dulu ya sebagai tutorial. Nah, udah kita simpan. Kemudian ini di sheet ini kita kasih nama, yaitu contoh ini adalah kelas 1A. Nah, kemudian kita bikin lagi yang sama formatnya seperti ini. Caranya kita klik kanan di sheet ini, kemudian move or copy, kemudian create a copy, kemudian move to end, klik. Nah, ini sudah ada di sini ya. Tinggal kita rename menjadi kelas 1B. Nah, ini sama ya, formatnya sama. Nah, sesudah ini contohnya kecil ya. Ini contohnya kemudian kita bikin, yaitu sebagai rumus ya. Ini kita kasih nama saja dalam sheetnya rumus. Kemudian kita bikin data absennya di sini di sheet 3, data, atau langsung saja absen. Nah, kita bikin dulu desain di sini. Mau seperti apa silakan ya. Saya akan membuat dengan desain saya sendiri. Kemudian ini kolomnya 1, dan ini 9. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ini sama ya, 1, dan ini 9. Kemudian di sebelah sininya, nah, kita kasih warna, klik kanan, format cell, kita kasih warna yang
seperti ini aja. Oke. Kemudian kita kasih efek di bordernya. Saya biasa kalau ini putih ya. Oh maaf, ini. Nah, kemudian maka tampilannya seperti dimensi ya, seperti 2 dimensi. Kemudian ini bisa kita sembunyikan dengan cara klik kanan hide, dan ini juga ke bawah bisa kita sembunyikan, klik kanan hide. Kemudian ini yang tengahnya kita hilangkan colornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih judul di sini. Misalkan ini daftar hadir siswa. Misalkan ini bulan April. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin ini tombol fungsi nantinya di sini ya. Ini misalkan kelas, nama rombel, nah kemudian di bawahnya kita bikin format seperti absen, nomor. Kemudian di dalam absen itu ada nama, jenis kelamin LP. Kemudian di sini ada tanggal. Nah, dari sini 1, ini sampai 11 saja. Ini kita merger. Karena ini sebagai contoh ya. Kita kasih garis. Nah, seperti ini. Jika kita hilangkan headingnya, guideline-nya tampilnya seperti ini. Kita hilangkan ya guideline-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah ini ya, di sini fungsi yang nantinya dipilih dari sini, bisa disebut textbox lah. Ini kita bikin, kemudian dipilih, lalu akan muncul di sini datanya. Ini kita bikin 1A misalkan, ini 1B. Nah, ini klik di sini, kemudian masuk ke tab data, kemudian data validation, kemudian list, kemudian sortnya ke ini ya, lalu oke. Nah, ini kita kasih warna biru saja sebagai ciri. Nah, di bold. Nah,
ini kelas ini ya 1A misalkan, nomor-nomornya ini ya, nomor 1 misalkan, nomor 2 ya. Ini di sini bikin juga validasi ya. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah ini kita buat, lalu kita masuk lagi ke rumus yang tadi. Nah, kita masukkan sebagai ini ya. Kalau lookup itu ke bawah, nah rumusnya nantinya ke bawah, ke sini tidak ke samping. Jadi horizontal ke bawah ya. Ini kita coba masukkan di sini, bikin ya 1A. Nah, nama ini 1A ini harus sama seperti yang ada di sini, yang di kelas ini. 1A ini harus sama persis, strip, koma ini harus sama. Tergantung ini. Nah, masuk lagi. Ini kita bikin ini lagi ya, 1B. Kemudian di atasnya ini kita kasih nomor. Nah, di absennya ini kan kita akan tampilkan nomor, kemudian nama, kemudian jenis kelamin 3 ya. Jadi kita bikin 3 dulu rumus. Kita bikin 3 ya, perhatikan saja. Ini sudah kita buat, dan ini harus 3 ya, nomor, nama, perhatikan ya, kemudian LP. Nah, ini 3 ya, dan ini tombol rumusnya yang nantinya akan berjalan. Nah, caranya ini kelas ini harus ada datanya dulu. Kita coba kopikan dulu ya datanya. Coba saya ngopi dari absen. Nah, kita masukkan dulu rumus sama dengan if. Ini kelas 1A dulu, masuk ke sheet kelas 1A ya. Ini nomor, ini enter, lalu kita tarik. Nah, sampai 14 ini. Yang ini kita hapus. Kemudian ini kita tinggal masukkan rumus yang tadi, tapi kita masuknya ke kelas 1B. Nah, ini enter, tarik. Kemudian untuk nama sama rumusnya ya, dengan if kurung buka. Ini 1A, kita masuk ke kelas 1A. Bagian mana tadi? Berarti nama ya, sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, klik yang di bawah nama, enter. Nah,
kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga rumusnya sama ya, cuman ini aja, tapi ini kita masuknya ke sheet kelas 1B. Enter, kita tarik. Nah, kemudian jenis kelamin ini sama ya, rumusnya sama. Ini patokannya 1A, berarti sheet kelas 1A. Nah, simak saja ya videonya. Nah, ini juga sama, ini 1B. Enter, lalu ini kita tarik. Nah, sesudah kita membuat seperti ini ya, ini sebagai kumpulan rumus yang nantinya rumus ini akan kita ambil dan masukkan ke sini. Nah, langsung saja kita masukkan di data absen yang sudah kita buat ya. Di bagian nomor kita masukkan sama dengan H lookup. Nah, ini ada H lookup ya, rumusnya ini kurung buka, kemudian looknya kita ke ini kelas ya, kelas 1A, kemudian titik koma, lalu kita masuk ke rumus yang tadi. Nah, ini di bagian nomor kita ini ya, dari atas ini kita blok ya, blok bagian nomor saja, jangan ke sini ya, bagian nomor saja ini. Nah, kemudian titik koma, kemudian 2 titik koma, kemudian false, lalu enter. Nah, ini sudah muncul. Ini 2 ini ada apa, row indexnya 2, karena ini 1, ini 2, begitu ya. Jadi enggak terpatok pada nomor ini, tergantung sel gitu ya. Ini kita kan ngebloknya dari ke 1, ke 2, ke 3, seperti itu logikanya. Kemudian masuk lagi. Nah, ini rumus ini kita kopikan saja ke bawah, Ctrl C, enter, lalu ini Ctrl V. Ini kita masukkan semua ya. Emang rada lama sih kalau lookup itu rumusnya. Nah, ini kita ganti-ganti saja. Ini yang ini 2, yang ini 3. Nah, terus yang ini 4, yang ini 5, terus ya ke bawah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sudah 14 ya. Yang ini kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nama juga kita masukkan rumus yang tadi, sama dengan lookup, kemudian looknya kita ke sini, titik koma, masuk lagi ke rumus, kemudian bagian nama ini kita blok lagi dari sini ke bawah, lalu titik koma, lalu tadi 2 titik koma, kemudian false ya, ini ada, lalu enter. Kita gedein. Nah, ini muncul. Kemudian seperti tadi ya, ini Ctrl C, lalu ini kopikan ke bawah, lalu ini kita ganti indeksnya, row indeksnya ya, ini 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita masukkan rumus di jenis kelamin. Seperti tadi rumusnya sama dengan H lookup kurung buka masuk ke rumus. Kemudian ini di blok dari A1 AB terus ke bawah. Titik koma 2 titik koma false. Enter. Oh maaf, ini tidak ada ininya ya, loopnya kita lupa, ini ke sini titik koma enter. Sama ya, ini juga kopikan ke bawah seperti tadi. Nah, kita ini ganti ya, ini 3 seperti tadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus ya, harus berurutan. Nah, selesai. Ini kita ngambil rumusnya dari sini, dan ini semua ngeling. Jika ini data kita isi, maka masuk rumusnya ke sini, kemudian masuk juga ke sini. Nah, kita coba lihat ya, ini di kelas 1A itu ada ini nomor 1 itu Agustin Ramadhani, betul nggak? Oh ya, betul. Kemudian kita misalkan ingin memilih kelas 1B, pilih saja di sini 1B. Nah, maka secara otomatis ini akan berpindah menjadi kelas 1B. Coba kita lihat nomor 1 itu Farhan Nugraha. Nah, dan terakhir Saskia Safitri. Kita buka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh iya, ini 13 ya, sampai ke 13. Ini di sini ke 14. Ini tinggal kita hilangkan saja 1. Ini rumusnya juga sama. Nah, jadi sampai ke 13. Ini kelas 1A, mulai dari Agustin Ramadhani sampai terakhirnya Indri. Kita lihat. Oh ya, ini belum bagus. Agustin Ramadhani dan Indri, ya betul ya, ini. Kemudian ini kita pilih 1B misalkan. Nah, nomor 1-nya itu Farhan Nugraha, nomor 13-nya Tiara Bintang. Nah, betul, berarti ini sudah berhasil. Nah, jadi kita bisa bikin lebih banyak lagi, tergantung di data kelasnya di sini. Kita mau menampilkan berapa, ini tergantung di sininya. Jadi, seperti itu ya. Kalian juga bisa bikin nantinya ini kelas 1A, misalkan ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, dan rumusnya juga ini pasti ditambah. Ini 1A, ini 1B, misalkan 2A, 2B, terus di bagian nomor ini ya. Dan juga nama sama ya, seperti itu. Saya bikin cuman 2 kelas saja. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan juga
di subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun konten ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.